Baik lagi dengan gue Gian. Dan gue Yesi. Dan welcome to Kincir Hot List. Yeay. Nah, dalam hot list kali ini kita mau ngebahas 5 anime yang paling cocok ditonton menjelang Natal dan Tahun Baru. Iya, jadi bener-bener udah gak kerasa ya, udah mau akhir tahun, penutup tahun 2018. Bentar lagi sudah ada hashtag lagi tuh The New Me gitu. Resolusi tahun Resolusi 2019. 2019. Apa resolusi kalian? Emangnya resolusi 2018 udah dilakuin semuanya? Sabar. Nah, berhubungan dengan anime nih kan, kalau di Indonesia ini di tahun baru dan Natal tidak turun salju. Jadi buat kalian yang menginginkan itu dan berhayal itu terjadi, bisa nih nonton anime-anime yang bakal kita rekomendasiin. Ya betul, ada 5 loh anime yang paling cocok ditonton untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Kira-kira apa aja ya? Nah, tapi sebelum masuk ke situ jangan lupa bahwa kalau misalnya mau tahu lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasinya dong. Jadi kalau misalnya kita keluarin video baru, lo bisa jadi orang yang tahu Pertama. juga. Iya, betul. Yang pertama, nomor 5 ada Only Yesterday. Di sini tuh cerita animenya menceritakan tentang Taeko yang mengalami flashback ke masa kecil. Tapi di sini anime di sini menceritakan sangat kekeluargaan banget, dimana dia dibentuk karakternya sama keluarganya sendiri. Tapi seinget gue di anime itu nggak ada Natalnya deh. Emang nggak ada, tapi di sini menceritakan kekeluargaan banget, dan kalau misalnya lo homesick dan pengen pulang kampung, bisa banget untuk nonton ini. Oh, jadi di situnya bisa masuk ya. Iya, bisa Jiwa relate. nuansa kekeluargaannya tuh sangat Iya. harta yang paling berharga gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak salah tuh kayak pernah lu breakdown juga ya? Iya. Mungkin kalau mau tahu detailnya bisa kali adalah nanti ada muncul lah pop lah videonya Iya. gitu. Gue juga pernah breakdown anime ini. Kenapa gue rekomendasi? Karena ini sangat kekeluargaan banget lah, liburan vibe banget. Nah, jadi enak ya pas Iya. nonton ini ya. Nomor 4 ada Wolf Children. Nah, Wolf Children ini nih sutradaranya adalah Mamoru Hosoda. Nah, ini sebenarnya animenya cukup menarik. Dia the movie tentang seorang gadis yang jatuh cinta sama manusia serigala dan punya anak. Nah, di film ini tenang aja, tidak seperti Twilight Saga dengan topless werewolf. Gak ada berlian-berlian kayak Tidak ada cincling vampir ya? berlian dan Iya. karena tidak ada vampir juga di anime ini, tapi di sini bakal bercerita lagi-lagi emang temanya keluarga. Karena di sini anaknya yang unik. Nah, si pasangan itu punya anaknya dua-duanya sama-sama werewolf jadinya. Cuman yang lucu di sini, kedua anak itu memiliki dua keinginan yang berbeda. Yang satu emang pengen banget menjadi werewolf sejati, dan si cewek yang emang pengen jadi seperti ibunya manusia karena dia ada romance-nya di sekolahnya. Dan sebenarnya yang bikin bagus anime ini selain emang ceritanya lucu, unik, dan di situ juga pergejolakan antara persaudaraan banget, konflik-konfliknya, jealous-jealousnya gitu antara kakak dan adik yang mengambil backgroundnya adalah werewolf. Di sini juga gue suka dengan gambarnya. Oh, gue suka banget. Ya kan, gambarnya bagus banget, smooth banget, animasinya seperti animasi the movie anime pada umumnya. Tapi gue suka sama semua anime yang emang dia bentuk gambarnya tuh kayak Digimon, kayak kayak Summer Wars, Digimon the movie. Pokoknya yang bentuk kayak gitu, yang kayak shadownya sedikit, Iya. outline-nya juga sedikit. Dan di sini kenapa nggak ada Natalnya? Nih sekali lagi gue ngangkat temanya untuk kekeluargaan. Iya, enak sih nonton Natal walaupun emang ada saljunya kan. Di sini gue rekomendasiin untuk menyiapkan tisu banyak-banyak. Iya sih, sedih sih ceritanya, apalagi pas momen dimana Jangan Wih, spoiler. iya, ambil spoiler. Coba kalian nonton aja dan Nonton. gimana menurut kalian di kolom komentar bawah bagi yang udah nonton. Iya. Atau nggak mau di breakdown bisa. Nomor 3 ada Grave of the Fireflies. Waduh, Natal nonton ini? Iya dong. Hachiko sih. Hachiko sih. Hachiko banget sih. Anime ini menceritakan tentang kakak beradik yang bernama Seita dan Setsuko yang berada dalam pasca pemboman Jepang tuh, kalau nggak salah Hiroshima Nagasaki. Oh, jadi pas waktu di situ Iya. ya yang ceritanya. Wah, Wah, di sini bener-bener yang kayak wah, sedih sih. sedih sih. Iya. Ya. Tapi di sini yang bikin menurut kenapa kita pikir ini bagus buat film Natal atau tahun baru, karena emang ceritanya lucu, Oh, menggemaskan. iya. Walau dibalik cerita sedihnya itu, cerita tuh lucu banget tentang kakak beradik ini nih yang selalu dikasih permennya gitu. Ya. Oke, lanjut. Dan juga Grave of the Fireflies ini kayak sedih banget tapi sangat kekeluargaan. Sangat Kenapa? kekeluargaan. Seita dan Setsuko-nya di sini tuh sangat solid banget gitu loh, Iya, yang kayak ikatannya kayak betul. Yang Seita jadi harus menjadi peran parental juga, jadi harus peran ayah selain kakak juga ya buat si Setsuko, yang gimana cara menjelaskan ke anak ini bahwa kita tuh lagi di pasca pemboman sebenarnya tapi masih tetap hidup gitu. Oh ya, ini buat juga survive tentang kehidupannya mereka sih sebenarnya. Iya.
Emang sih kalau Grave of the Fireflies ini emang film Ghibli yang udah pasti mungkin sebagian besar kalian tahu lah ya. Dan ini kenapa kita rekomendasiin banget karena ceritanya sedih tapi sangat indah. Ya ini bener, soalnya karena ini ceritanya kekeluargaan banget dan ini lama loh. Oh iya? Iya. Gue gak kerasa sih karena ceritanya menarik, apalagi si Setsuko-nya mati. Spoiler. Nomor 2, lagi-lagi dimenangkan oleh Ghibli, yaitu Spirited Away, menangkan. Jadi emang anime ini garapannya cukup fantasi tentang anak kecil yang bernama Chihiro yang tersesat di dunia arwah, dunia siluman. Dan harus bekerja rodi agar bisa kembali ke orang tuanya dan bisa mengembalikan kondisi orang tuanya yang jadi babi ya waktu itu gara-gara makan makanan terlarang. Kenapa sebenarnya film ini cocok buat Natal dan Tahun Baru? Soalnya karena emang film ini juga sangat fantasi dan sangat imajinatif gitu. Walaupun sebenarnya ini ada banyak legenda-legenda Jepang yang diangkat. Jadi kayak ada sedikit pembelajaran dikit lah tentang kultur Jepang di sini. Tapi yang menarik adalah penggarapan bahwa si anime ini sebenarnya itu sangat light. Ya, sangat jadi light. Ditonton bareng keluarga, ditonton bareng anak mungkin atau pacar. Enak gitu, dingin kan. Sementara itu anime ini emang juga selain digarap dengan Ghibli, jadi udah pastilah untuk alur ceritanya dan bagaimana animasinya digarap juga pasti bagus. Jadi ini cukup recommended banget buat lo tonton. Pokoknya anime ini masuk kategori untuk semua umur. Dan menurut gua ini anime yang paling cocok ditonton buat tahun baru sih ya, sama Natal, kayak buat malam Natal. Itu cocok banget lah buat kalian yang buat ingin sama Dek, ayo mah nonton. Nunggu countdown ya. Jadi mau ngajak yuk Dek yang adik beneran atau yuk Dek yang buat dedek-dedeknya. Nah, tapi sebelum masuk ke nomor 1, gimana nih menurut kalian tentang list anime pilihan kita? Karena sebenarnya kita milih juga bukan yang terlalu dalam ya. Jadi biar anime ini bisa ditonton semua umur. Jadi masa kita kasih yang ada ecchi-ecchinya kan enggak, kecuali kalau lu tahun baruan sendirian. Oke. Nomor 1 ada Tokyo Godfather. Nah, ini menceritakan tentang yakuza yang ada di Tokyo. Itu menemukan anak kecil, atau bukan anak kecil sih sebenarnya, bayi gitu. Oke, ini gemes banget sih premisnya. Jadi yakuza yang tiba-tiba menjadi maternal sekali gitu di anime ini. Iya, sebenarnya bukan yakuza, mungkin tuh kayak preman yang gelandangan gitu loh. Terus tiba-tiba dia menemukan bayi sama satu, kalau nggak salah ada bencong juga. Banci yang satu ini kayak pengen banget ngerawat si bayi ini. Iya, karena akhirnya dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu ya. Iya, terus ada juga satu anak yang kabur dari rumah. Ini gue lucu banget sih. Dan waktu tuh winter di sini. Kebetulan di sini settingannya winter. Iya, winter. Jadi kayak pas banget. Jadi di sini yang memang bener bikin menarik adalah bahwa sebenarnya anime ini selain emang bagus buat ditonton pas Natal Tahun Baru, secara premis juga sebenarnya ceritanya bagus gitu, karena di sini ada kayak macam-macam dari kalangan kelas yang emang mungkin bagiannya tuh konotasinya nggak positif gitu. Ada yakuza, ada gelandangan, ada yang kabur dari rumah, ada banci gitu. Tiba-tiba mereka gabung di satu situasi di mana mereka harus menjadi sosok maternal gitu. Jadi seorang ibu mengasuh bayi yang entah dari mana ini gitu. Jadi ada kayak semacam unik aja gitu, mana kepikiran gitu mereka gitu ngurus bayi gitu. Ya terus kayak mereka kan gelandangan yang menemukan bayinya ini kayak masih bingung kayak ini gimana buat susunya, buat makannya gitu. Tuh yang lucunya di situnya tuh. Iya, dan itu gemes banget. Tapi gue rekomendasiin lagi nih kalian untuk nyiapin tisu karena nih bakal sedih banget. Pasti, apalagi pas momen-momen dimana mereka sadar ya bahwa tidak bisa selamanya gitu mengurus si bayi itu kan. Nah, itu sekian dari hotlist kita kali ini. Mungkin kalian punya hotlist sendiri tentang film anime apa sih yang emang enak untuk ditonton pas Natal dan Tahun Baru gitu. Mungkin ada rekomendasi selain kita. Boleh share di kolom komentar bawah. Dan kalau bisa juga kalian kasih kita saran gitu, list apa yang mau kita bahas, baik itu anime ataupun beneran gak harus filmnya, kadang boleh tokohnya, atau boleh apapun itu boleh, gitu, boleh apa mungkin boleh ada adegan yang kalian suka, kayak adegan fighting terbagus atau sakuga terbagus, itu silahkan share di kolom komentar bawah. Jangan lupa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Kinjir Cinema Club. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman lo yang memang suka anime ataupun film. Bersama gua Gian dan gue Yesi. Dan sampai jumpa di hotlist berikutnya. Bye bye.